Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hari Jumat ya. Baik Bapak sekalian, sebelum kita memulai kajian kita mohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengkaruniakan, memberikan kelancaran dan kesehatan kepada Ibu Haji Dudi yang hari ini akan dimulai tindakan ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan Allah memberikan keafiatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shfiha, Allahumma shfiha, Allahumma shfiha, Allahumma yassir laha umuraha, Allahumma yassir laha umuraha, Allahumma yassir laha umuraha bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tema kita hari ini adalah Kitab Riyadhus Shalihin ya, tentang fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan, tentang dosa jariah atau pahala jariah. Jadi selain pahala jariah ada dosa jariah juga ya, ada dosa jariah dan pahala jariah. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah tiada sekalipun atau bahkan kita masih ada, kita tetap kebagian dosanya ngalir juga pahalanya ya. Itu yang patut kita waspadai, karena hakikatnya dalam sebuah hadis, idza mata ahadukum yatba'ul mayyita salasatun, yatba'ul mayyita salasatun. Ada 3 hal yang ikut dengan mayit ketika matinya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Yarji'ul isnan wa yabqa wahidun. Yang 2 pulang, yang 1 ngikut. Yang pulang itu keluarga dan harta. Pacul ge dibawa balik deui. Pacul nu tilas ngubur dibawa balik deui. Harta mah dicandak deui ku keluarga, dibagikeun saatosna. Wa yabqa wahidun, yang ikut hanya 1, yaitu amal. Amal ibadah kita, amal perbuatan kita, baik buruknya itu ngikut. Nah, dalam hadis lain, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Kalau manusia meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang jariyah, yang ngalir. Sedekah yang manfaatnya terus diterima atau dirasakan oleh orang yang setelah kita, shadaqatun jariyah. Dalam hadis lain dijelaskan, mengalirkan air, membangun sumur, membangun masjid, membangun sekolah, membangun lain sebagainya, itu jariyahnya terus-terusan sampai hari kiamat, tidak akan terputus. Jadi di setiap sujud kita ini, di sini masjid ini ada pahala mengalir kepada pewakafnya. Di setiap sholat sunnah kita, sholat wajib kita, tilawah kita, kajian kita tiap hari, sampai hari kiamat ada pahala mengalir kepada yang mewakafkannya. Itulah namanya shadaqatun jariyah. Wa ilmun yuntafa'u bihi,
Yang kedua, yang tetap mengalir itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan, lalu orangnya mengamalkan ilmu yang kita berikan. Itu sampai hari kiamat pahalanya terus mengalir kepada yang menyampaikannya. Yang ketiga adalah waladun solehun yad'ulahu, doanya anak soleh. Jadi investasi terbesar kita itu adalah sedekah dan ilmu, juga anak soleh. Itu 3 hal yang terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat, terus-terusan mengalir kepada kita walaupun kitanya sudah tidak ada. Nah, selain itu ada lagi ternyata, yaitu contoh yang baik. Contoh yang baik yang diikuti oleh orang lain itu juga termasuk sedekah jariyah atau amal yang mengalir. Amalun au a'malun jariyah. Ya, di sini disebutkan bab tentang mencontoh kebaikan akan mendapatkan pahala kebaikan yang mengalir, mencontohkan keburukan maka akan mengalirkan pahala balasan buruk meskipun kitanya sudah meninggal dunia. Maka hati-hati kalau keburukan kita dicontoh orang lain, kita mendapatkan dosanya terus-terusan. Public figure, para artis jangan mencontohkan yang tidak baik, diikuti oleh masyarakat, itu dosanya jariyah, mengalir terus. Juga orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, diikuti orang lalu terus-terusan menjadi amalan, itu juga hati-hati karena menjadikannya adalah sebagai dosa yang jariyah. Nauzubillah min dzalik. Hadisnya adalah ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin mengawali pembahasannya dengan sebuah ayat surat Al-Furqan ayat 74 bahwa orang-orang yang berkata Rabbana, wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan yang menjadi qurrata a'yun, menjadi kebanggaan, menjadi penyejuk hati, penyegar mata. Itu arti qurrata a'yun. Qurrah itu adalah sesuatu yang indah. A'yun itu mata, jadi sesuatu yang menyejukkan, sesuatu yang enak dipandang, sesuatu yang menenangkan kita. Jadikanlah istri kami, istri-istri kami ya, dan keturunan kami sesuatu yang membanggakan atau orang-orang yang membanggakan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam tafsir ayat ini para ulama menjelaskan bahwa keluarga itu adalah salah satu sumber dari kebahagiaan. Qurrata a'yun itu adalah kebahagiaan, dan sumber kebahagiaan itu adalah para istri dan anak-anak. Ya. Maka agar kebahagiaan itu terus lanjut ke akhirat, kita harus menanamkan kebaikan kepada mereka. Dalam sebuah ayat, dan orang-orang beriman kami akan ikutkan keluarga mereka masuk surga. Karena apa? Karena kenikmatan surga tidak sempurna tanpa keluarga yang ikut. Maka Allah izinkan keluarga itu ikut dengan orang yang masuk ke surga tersebut. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya ada orang yang masuk surga tapi balik lagi dan mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, keluargaku belum kesini. Lalu Allah mengatakan, innahum laisu ala darajatika. Sungguhnya keluargamu amalnya tidak sampai dengan amalan kamu. Keluargamu tidak cukup amal ibadahnya seperti kamu. Kurang lebih arti bebasnya, keluargamu tidak layak ke surga. Kurang. Amalnya kurang, enggak layak. Dan orang itu mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhan, apalah arti kenikmatan surga tanpa adanya keluarga? Aku ingin kesempurnaan nikmat surga itu dengan keluarga. Akhirnya Allah mengatakan kepada keluarga tersebut, sertakan wahai para malaikat keluarga, cari keluarganya, ikutkan dengan si orang ini masuk surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Sesungguhnya orang-orang yang masuk surga, kami akan sertakan anak cucunya, keluarganya
kepada dia. Syaratnya satu, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, asal punya keimanan, asal keluarganya ahli tauhid, bukan pelaku kemusyrikan. Kalau amalan kurang itu gampang urusannya, tapi kalau kemusyrikan itu nggak bisa ditolong. Makanya ayatnya wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, asal keimanan keluarga kita sama dengan keimanan kita, Allah akan sertakan mereka masuk surga. Ada kata kunci di situ, biimanin, bukan biamalin tapi biimanin. Bahkan kalau amalannya kurang, Allah sertakan. Tapi kalau tanpa biimanin, nah itu tidak akan ikut. Jadi kaidahnya keluarga kita asal imannya sama dengan iman kita, iman yang benar dan iman yang sempurna. Dalam arti kata sempurna itu sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW, tidak melakukan kemusyrikan dan menjaga ketauhidan, maka keluarga kita nanti akan diikutkan masuk surga. Akan diikutkan masuk surga. Dan mengatakan bahwasanya aku setiap hari sholat dan setiap hari beramal soleh sejatinya bukan untuk diriku saja tetapi untuk keluargaku. Begitu ya. Para salafus soleh dulu kalau melakukan ibadah itu kadang ditambahin. Kalau 2 rakaat tahajud misalkan, dia 2 rakaat lagi. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Jadi orang-orang dulu biasa melakukan ibadah ditambahin guna atau demi keturunan mereka. Jadi kalau misalkan tahajudnya 2 rakaat ditambahin, iya 2 rakaatnya jang pala putra. Ini 2 rakaatnya buat anak-anak. Jadi orang-orang dulu biasa, bahasa keren orang aya nama, mentirakatin anak-anak mereka. Boleh. Misalkan anaknya mau ujian, ditirakatin kitanya. Boleh tahajud dulu, kemudian baca Quran yang banyak, tahajud, sholat, lalu berdoa kepada Allah agar urusan anak kita dimudahkan. Atau kita saum dulu supaya anak kita lulus ujian, supaya anak kita mendapatkan prestasi yang baik, maka kita beramal soleh untuk kemaslahatan anak kita. Orang dulu sering mengucapkan ana kumtu bi rakaataini li abnai. Aku melakukan 2 rakaat salat, niatnya adalah untuk kemaslahatan anak-anakku. Para salafus saleh mengajarkan seperti itu ya. Jadi tidak apa-apa kita melakukan hal kebaikan sebagai wasilah amal soleh atau tawasul dengan amal soleh kepada Allah agar doa kita diijabah untuk kemaslahatan anak kita. Dulu pernah kita belajar di antara wasilah atau tawasul yang diperkenankan, dibolehkan dalam syariat kita itu adalah 4 hal. Tawasul dengan asma Allah, tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, dan tawasul dengan membaca sholawat di dalam doa-doa kita. Itu adalah tawasul al-masyru', tawasul yang dibolehkan di dalam keterangan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di antaranya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, pakailah itu untuk berdoa. Juga tawasul dengan amal soleh tentang cerita 3 orang yang terjebak dalam gua yang tertutup batu, kemudian masing-masing berdoa kepada Allah dengan amal solehnya, dan gua pun terbuka setelah itu menjadi pembebasan buat mereka yang terjebak di dalam gua dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi doa tersebut adalah doa yang dianjurkan kita baca untuk kebahagiaan keluarga dunia akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada kata Rabbana hablana. Ya Allah, hablana, karuniakan pada kami. Itu artinya bahwa keluarga itu karunia. Keluarga itu adalah karunia besar yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada kita. Dan kita bertanggung jawab atas kebaikan dan keburukan mereka. Dalam sebuah hadis, warajulu mas'ulun an ahlih, dan setiap laki-laki, setiap suami atau bapak atau laki-laki, mas'ulun, bertanggung jawab an ahlihi, tentang keluarganya. Ini bedanya suami dengan istri. Kalau suami itu dia bertanggung jawab atas dosa anak istrinya. Suami itu bertanggung jawab atas kesalahan anak istrinya. Mendapatkan cepretan dosa ataupun aliran dosa dari anak istrinya.
membiarkan anaknya keluar tidak menutup aurat, membiarkan anaknya tidak sholat, bapaknya kena dosanya. Kitanya menjaga sholat, anaknya tidak sholat, kena dosanya. Bapaknya menjaga ibadah, anaknya tidak menutup aurat, kena dosanya. Warajulu mas'ulun an ahlihi, setiap laki-laki bertanggung jawab atas keluarganya dan dia akan dimintai oleh Allah Ta'ala pertanggungjawabnya dihisab nanti. Warajulu mas'ulun an ahlihi wa kullun mas'ulun an ra'iyati, setiap orang akan dipertanggungjawabkan, dimintai konsekuensi tanggung jawabnya oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat. Jadi kesalahan anak-anak kita, dosa-dosa mereka, dan kesalahan istri-istri kita dan dosa-dosa mereka, kita ikut menanggungnya. Kenapa? Karena kita mas'ulun an ahli, karena kita adalah orang yang bertanggung jawab dan Allah akan minta tanggung jawab itu di hadapan nanti di akhirat. Kecuali kalau kita sudah memastikan pendidikan anak kita itu benar, sudah disuruh berhijab tapi tidak berhijab, sudah disuruh untuk sholat tapi maksa tidak sholat. Kalau kita sudah menunaikan itu, maka kita punya hujah, punya argumen, punya alasan di hadapan Allah bahwa kita telah melaksanakan tanggung jawab tersebut. Tapi kalau belum, maka terkena hadis tadi. Setiap laki-laki bertanggung jawab atas keluarganya, istri-istri dan anak-anaknya. Maka pastikanlah, ya ayyuhalladzina amanu, surat At-Tahrim, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang mana api neraka itu panasnya sangat mendidih. Panasnya, saking panasnya itu merah api jadi hitam. Kemudian bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batu jahanam. Lalu ada cairan tembaga, timah dan besi yang dibakar sampai meleleh, itu nanti yang akan dimandikan kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Perbandingan api dunia dan api neraka adalah 1:70. Kalau api dunia sudah panas demikian rupa, apalagi api neraka yang lebih 70 lebih panas daripada api-api yang lain. Saya cai teh kemana caina? Masya Allah. Kang Rana nukeun cai. Oh, iya ada garing teh. Nah. Jadi kecuali kalau kita sudah mentarbiyah anak istri kita dengan baik. Contohnya Nabi Lut, Nabi Nuh itu sudah maksimal mendidik keluarganya, tapi kan membangkang juga. Nah, kalau seperti itu kita tidak terkena tanggung jawab. Asalkan sudah maksimal, sudah batas kita mendidik anak. Tapi kalau membiarkan mereka sama sekali tidak ini, itu kena dosanya. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Imam Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa maksud ayat ini? Ya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Kalau menjaga diri kami dari neraka, kami tahu. Ya, kalau menjaga diri dari neraka kami tahu. Mas, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau menjaga diri kami tahu caranya, ya sholat, menghindari yang haram, melaksanakan yang baik. Kami tahu. Tapi gimana caranya menjaga keluarga dari neraka? Maksudnya apa? Kan kita nggak bisa mengontrol, mengendalikan mereka, nggak bisa kan? Dalam arti kata mengontrol itu memaksa gitu, memastikan bahwa ini harus begini dan tidak boleh tidak. Diktator tangan besi nggak bisa. Karena orang-orang yang apalagi anak-anak sudah dewasa nggak bisa. Makanya Ali bin Abi Thalib penasaran, bertanya ke Rasul, ya Rasulullah, kami tahu makna menjaga diri kami, tapi apa maksud dari menjaga keluarga kami? Rasulullah SAW menjawab, Allimu auladakum ad-din, ajarkan anak-anak kalian, istri-istri kalian ilmu agama. Jadi menjaga keluarga itu mengajarkan ilmu agama, memastikan ilmu agama diketahui oleh mereka. Cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, cara tauhid yang benar, bagaimana menghindarkan dari dosa besar, bagaimana menjaga diri dari dosa kecil, bagaimana dan seterusnya. Itu menjaga keluarga kita bukan dengan bikin kerangkeng, bikin pagar segala mereka nggak keluar,
atau membatasi mereka dengan segala macam, tidak. Menjaga keluarga dalam arti ayat tersebut tafsirnya adalah berdasarkan hadis Nabi SAW, ajari anak istrimu ilmu agama. Kewajiban kita sebagai suami memastikan anak istri tahu agama. Tidak ada kewajiban kita orang tua memastikan anak nanti kerja di mana, sekolah di mana, bisnis apa, enggak ada. Kewajiban itu adalah ajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Hukumnya fardu ain. Fardu ain itu adalah fardu yang melekat pada setiap individu yang tidak bisa diwakili oleh siapapun. Fardu ain. Kalau fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan sebagian, yang lain tidak kena hukumnya. Seperti ngurus jenazah. Kalau ada yang meninggal di Kopo Permai, tidak ada yang ngurusin, maka 1 miliar umat Islam berdosa. 1 miliar umat Islam berdosa. Tapi kalau ada yang ngurusin 2 orang atau 3 orang, maka seluruh umat Islam tidak berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain enggak, setiap jiwa, setiap orang melekat padanya, ada di pundaknya kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan perintah fardu ain tersebut. Dan fardu ain yang paling ain dalam agama kita adalah menuntut ilmu agama atau belajar ilmu agama. Maka jadikanlah belajar agama itu kebutuhan, bukan rutinitas, bukan formalitas. Kalau kebutuhan berarti kita memastikan bahwasanya kita mendapatkan porsi ilmu agama yang sewajarnya atau yang secukupnya. Yang cukup untuk kita mengamalkan agama dalam kehidupan kita. Nah, kembali ke ayat tadi, kita diwajibkan untuk menjaga keluarga dan caranya adalah memastikan mereka tahu agama. Tapi ironinya di zaman sekarang banyak keluarga yang lebih khawatir anaknya tidak makan daripada anaknya tidak sholat. Lebih banyak orang yang khawatir anaknya tidak kerja daripada anaknya tidak bisa baca Quran. Lebih banyak orang yang khawatir dengan karir anaknya daripada ibadah anaknya. Padahal leluhur kita dulu Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, kemudian Ismail, kemudian terus dan lain sebagainya dari berbagai keturunan para nabi. Pesan mereka satu kepada anak mereka, "Madza ta'buduna min ba'di?" Anakku, bagaimana nanti ibadahmu? Yang ditanya ibadah. Yang dipastikan itu ibadah, karena memang manusia diciptakan untuk itu. Harus jelas tujuan kita itu apa. Harus tahu, harus sadar tujuan kita itu apa. Tujuan kita yang paling puncak dari penciptaan kita adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah menghadirkan kita ke dunia semata-mata untuk ibadah. Agar ibadahnya lancar, dikasih fasilitas. Dikasih fasilitas, rezeki, kesehatan, usia, yang modal utama itu usia itu. Umur itu modal utama, waktu dan juga yang lainnya. Nah, itu ayat yang mengingatkan kita bahwasanya keluarga adalah hablana. Hablana itu karuniakanlah. Berarti keluarga itu adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jaga. Dengan cara memahamkan agama, memastikan agama untuk mereka. Kalau kita tidak bisa mengajari ilmu agama yang fardu ain kepada mereka, percayakan pada orang lain. Suruh ngaji, suruh berangkat ke taklim, suruh ikut kelas atau suruh belajar ke orang yang dipercaya. Kewajiban kita kalau kita tidak bisa menunaikannya, maka kita bisa mengamanatkan kepada orang lain yang kita percaya. Jangan sampai keluarga tidak tahu apa-apa tentang ilmu agama. Pernahkah kita memeriksa wudunya istri kita? Pernah enggak? Pernahkah kita memeriksa wudunya anak-anak? Baca Quran mereka. Kemudian sholat mereka, pernah nggak kita perhatikan sholat mereka? Biasanya yang kita perhatikan can makan jeung can minum. Lagi kadang dipohokeun. Yang biasa diperhatikan itu. Padahal lihat wudunya. Gini si mama wuduna teh mumuncangna teu kena gini si mama teh. Kasih tahu anak kita geuning sikuna teu kacayan wuduna, padahal udah gede, udah balik. Dan lain sebagainya. Jadi itu kewajiban kita sebagai yang sudah dikodratkan menjadi seorang laki-laki. Itulah keimaman seorang laki-laki di keluarga. Bukan hanya finansial, bukan hanya manajerial, tetapi juga yang paling penting adalah perkara imannya.
memastikan keluarga kita tidak terjerumus kepada kemusyrikan, memastikan keluarga kita tidak terjerumus kepada dosa besar. Itu tugas kita sebagai seorang bapak atau ayah dari keluarga kita. Sehingga kesimpulannya, keluarga adalah amanah, keluarga adalah karunia, maka jagalah karunia tersebut agar nanti kita bersama-sama berkumpul di surga. Kita akan berkumpul kembali di surga. Dengan ayat Allah tadi, wattaba'tum dzurriyyatahum biiman. Kami akan kumpulkan keluarga-keluarga ahli surga nanti di surga sebagai bentuk kesempurnaan nikmat. Jadi kita semua akan bertemu dengan keluarga kita, asalkan mereka ahlul iman. Kalau tidak ahlul iman, tidak akan dikumpulkan karena terhalang kemusyrikan, dosa yang tidak terampuni kecuali kalau di dunianya dia taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Kalau dosa-dosa lain, Allah berkenan mengampuninya. Bisa dengan syafaat, bisa dengan tadi permintaan orang tua atas anaknya kepada Allah Ta'ala, bisa dengan syafaat sahabat, bisa dengan jariyah, bisa dengan amal soleh yang lain. Dosa-dosa itu gampang dihapusnya. Tetapi tauhid itu yang Allah tidak berkenan sampai kapanpun mengampuninya sebelum kematiannya dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kecuali itu syaratnya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keluarga kita dari hal-hal yang semacam itu. Berikutnya hadis Nabi SAW. Kunna fi sadri, ini hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala kunna fi sadrin nahari inda Rasulullah SAW. Faja'ahu qaumun uratun mujtabin nimar awil aba mutaqallidis suyub ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar. Jadi Rasulullah SAW pernah kedatangan orang-orang yang dalam keadaan yang kurang bersih lah, kurang rapih ya. Nah, karek tarik di gebret ya. Fatama'a wajhu Rasulullah SAW lima ra'a bihim min faqah. Lalu Rasulullah SAW melihat dari mereka itu tanda, kalau kita boleh bahasakan kasarnya itu, tampilannya itu orang-orang miskin lah gitu. Rasul pernah kedatangan serombongan orang-orang miskin, jarang makan, ada yang jarang pulang, jarang makan itu. Fadakhala summa kharaja fa amara Bilalan fa adzana wa aqama fa shalla summa khataba. Lalu Bilal disuruh azan, kemudian Rasul sholat lalu berkhutbah. Berarti ini khutbah Jumat ya. Faqala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ayatnya ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Ila akhir ayat innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini anjuran bahwa dalam khutbah itu pembukaan dianjurkan menggunakan ayat-ayat yang menyuruh ketakwaan. Di antaranya ini, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sampai innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan juga Nabi SAW membaca ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setelah pembukaan dua ayat itu, beliau mengatakan tasaddaq, bersedekahlah wahai manusia. Min dinarin rajulun min dinarihi min dirhamihi, dari dirhamnya, dari dinarnya. Min saubihi, dari pakaiannya. Kalau enggak ada dinar, dirham pakaian. Min sa'iburrihi, atau dari gandumnya, segenggam gandum, bersedekahlah. Kalau kita mungkin segenggam beras. Min sa'i tamri, atau segenggam kurma. Hatta qala walau bisyiki tamrah, meskipun bahkan kamu bersedekah dengan separuh biji kurma kamu. Jadi setelah Nabi sholat, khutbah, baca ayat ketakwaan, beliau berpesan sedekahlah. Baik dengan dirhammu, dinarmu, pakaianmu, gandum kamu, korma kamu, bahkan kalau kamu punya satu korma, bersedekahlah, dipotek. Jadi konsep sedekah itu, kita punya korma, kormanya disuwir, satu suwir kita makan, setengah suwir, satu suwir dikasih ke teman kita. Jadi konsep sedekah itu begitu filosofinya. Kita punya satu korma, hanya punya satu korma, berikan satu suwir kepada teman kita, lalu satu suwirnya kepada kita. Jadi dibagi dua kormanya. Itu konsep sedekah. Maka sedekah itu nilai
keafdalannya diambil dari yang kita punya. Jadi begini maksudnya. Orang yang bersedekah 5.000 karena dia punya 10.000 itu lebih afdal daripada orang yang bersedekah 50 juta dari 1 miliar. Orang punya 1 miliar, sedekahnya 50 juta, itu kalah dengan orang yang sedekah 5.000 karena dia punyanya 10.000. Karena orang yang bersedekah 5.000 dari 10.000, dia bersedekah dengan separuh hartanya, 50%. Tapi orang yang bersedekah 50 juta dari uang yang 1 miliar, itu hanya bersedekah 5%. 10 kali lipat bedanya. Orang hanya punya 100.000, dia sedekahkan 10.000, 10% kan? Tapi orang punya 10 miliar, dia bersedekah misalkan 500 juta, itu cuman 5%. Jadi konsep sedekah itu demikian. Apa yang kita miliki lalu kita sedekahkan, nilai pahalanya sebesar itulah. Setengahnya. Jadi kalau ada orang sedekah 5.000 karena punyanya 10.000, itu bersedekah dengan 50%-nya. Tapi kalau orang punya 1 miliar, sedekahnya 50 juta, itu dia hanya 5% dari hartanya. Jadi besarnya pahala, besarnya afdoliyah itu tidak dilihat dari jumlah, tetapi dari keikhlasannya memberi. Ya, afdoliyah amal dan pahala atau besar pahala amal itu dilihat dari keikhlasannya dalam melakukan amal tersebut. Jadi dihitung dari kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Dan pahala itu min jinsil amal. Pahala itu ukurannya adalah kadar dari kemampuan dia beramal. Orang yang bekerja berikhtilat dengan wanita, bercampur, lalu dia bisa menjaga kesuciannya, itu lebih besar pahalanya daripada orang yang tidak pernah di lingkungan yang seperti itu. Ya. Orang yang dapat menahan diri dari korupsi, suci dari korupsi, padahal ada kesempatan, itu pahala jauh lebih besar daripada orang yang tidak punya kesempatan korupsi. Kenapa? Karena dia menahan hawa nafsunya luar biasa untuk ngambil hak orang dan dia tidak melakukannya. Ada perjuangan, ada pengorbanan, ada pemaksaan pada dirinya. Jangan ambil yang haram ini, meskipun mampu. Makanya orang yang berkesempatan berdosa namun dia tinggalkan lebih besar pahalanya daripada orang yang tidak ada kesempatan untuk berdosa. Karena dia melawan hawa nafsunya. Ya, dalam sebuah ayat, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Wahai Muhammad, tahukah kamu bahwa ada orang yang suka menyembah hawa nafsu? Ada orang yang suka menyembah hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ilahahu hawahu, yaitu orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, sebagai ilah. Hati-hati. Ilah itu bukan hanya tapekong, bukan hanya patung, bukan hanya arsa. Hawa nafsu kita bisa jadi ilah kalau diperturutkan. Hawa nafsu bisa jadi ilah kalau diperturutkan. Kata siapa? Kata Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jangan sampai kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai ilah, sebagai Tuhan yang diperturutkan. Hawa nafsu pada dunia, hawa nafsu pada wanita, hawa nafsu pada kemaksiatan, atau hawa nafsu kepada yang lain-lainnya yang mengalahkan kita. Ya. Baik, kemudian disebutkan di sini kata Rasulullah SAW, tasodak, bersedekahlah kamu meskipun dengan separuh biji kurma, separuh saja. Kamu punya satu kurma, potek kurmanya, punya bala-bala bagi dua, itulah konsep sedekah. Bala-bala satu, tinggal satu nih, bagi dua, itu konsep sedekah. Satu kamu makan, separuh kamu makan, separuh kamu berikan. Konsepnya sederhana. Jadi dari yang ada. Faja'a rajulun minal ansari bisuratin kadat kaffuhu ta'jizu anha bal qad ajazat summa tataba an-nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa siyab hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu yatahallalu ka'annahu mudhhabatun faqala Rasulullah man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Ini poin kajian kita. Jadi ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu orang-orang miskin tadi, Rasulullah SAW berkhutbah, memotivasi,
Ya, karena sekali lagi kita ini tidak boleh meminta sebenarnya. Yang boleh itu memotivasi. Enggak boleh kita minta mengumumkan, minta sedekah, minta zakat, minta segala macam. Yang boleh itu memotivasi. Dalam Islam disebutkan orang yang selalu atau suka meminta nanti kelak di akhirat menghadap Allah tanpa daging. Muzza'atul lahmi, orang yang suka minta walaupun remeh-temeh, walaupun itu tidak berharga, apalagi yang berharga, minta, maka kelak di akhirat datang kepada Allah dengan tengkorak tanpa wajah. Tengkorak tanpa wajah, muzza'atul lahmi, maka jangan pernah minta. Tetapi memotivasi. Rasulullah SAW ketika ada tamu orang-orang miskin, beliau motivasi di mimbar itu. Wahai para sahabat, bersedekahlah dengan kurmamu, dengan gandummu, dengan dirhammu, dengan dinarmu, bersedekahlah. Walaupun kamu punya cuma satu kurma, bagi dua kurmanya, sedekahlah. Jadi Nabi SAW memotivasi, sama sekali tidak menganjurkan meminta. Hati-hati kalau kita punya kebiasaan seperti itu, khawatir menghadap Allah muzza'atul lahmi dalam keadaan yang tidak berdaging. Kecuali darurat, minta tidak boleh kecuali darurat. Darurat itu apa? Kita benar-benar tidak punya, kita benar-benar kekurangan. Nah di situ kita boleh meminta. Atau kita cacat, atau kita tidak punya daya untuk mendapatkan rizki karena kita tidak berdaya, maka itu dibolehkan, terpaksa untuk meminta. Tapi kalau ini tidak boleh. Datang sahabat, ya Rasulullah, atini, ya Rasulullah, berikan aku sedekah, dikasih. Datang kedua kali, dikasih. Namanya Amr bin Hizam. Minta lagi, dikasih, sampai 3 kali. Lalu yang terakhirnya Nabi SAW bersabda, la ayyajma ahadukum hataban summa yabihu fisuk. Orang yang nyari kayu di hutan atau nyari sesuatu di gurun, dia bawa tali, dibungket, dijual ke pasar, itu jauh lebih baik daripada meminta-minta. Jadi Nabi ngasih pertama kali, yang kedua ngasih, yang ketiga ngasih, lalu dikasih nasihat. Lebih baik kamu nyari nafkah, kemudian ngumpulin kayu atau jual sesuatu di pasar, itu jauh lebih baik. Karena Nabi Daud alaihissalam meskipun kaya raya, untuk makan dirinya dan keluarga, beliau bekerja atau membuat pandai besi, ya, membuat barang-barang dari besi, dijual dan dimakan. Nabi Daud itu kaya raya. Tetapi untuk makannya itu dari kerjaan sendiri. Dia menguasai khazanah dunia, Nabi Daud itu. Tapi untuk makan dia dan keluarganya tidak mau ngambil dari duit kerajaan, tidak mau ngambil dari gaji kerajaan. Dia memiliki kerajaan tapi tidak makan dari kerajaan. Yang dia makan min amali yadihi. Ma'akala Daudun, dalam hadis sahih, Nabi Daud tidak pernah makan illa min amali yadihi, kecuali dari kerjaan tangannya sendiri. Ini kalau pemimpin contoh Nabi Daud, luar biasa ini. Nabi Daud kalau jadi contoh luar biasa. Nabi Daud tidak pernah makan barang sedikit pun, qatun, sama sekali, kecuali dari amal dari kerjaan buatan tangannya sendiri. Nah, setelah Nabi berkhutbah seperti itu, orang-orang Madinah berbondong-bondong bersedekah. Satu orang namanya disebutkan tidak di sini, ya. Ada seorang Ansor, tidak disebutkan namanya, rajulun minal Ansor. Dia memulai ngambil dari sakunya ini, ngambil sesuatu, disedekahkan. Lalu yang lain ngikut. Nah, Nabi bersabda, barang siapa yang mencontohkan, mengawali sebuah kebaikan, lalu diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala sedekahnya dan pahala sedekah yang ngalir dari orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang memberinya. Jadi sahabat tadi yang ngawali naruh uang pertama, plek, yang lain pada ngikut, dia mendapatkan pahala sama seperti semua orang yang mengikuti sedekahnya. Gitu. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang mengajarkan dalam Islam keburukan, mencontohkan keburukan, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi, setelahnya. Min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi dosa orang-orang yang mengikutinya. Jadi kebaikan kalau diikuti dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Begitupun keburukan.
dosanya kita dapat, dan orang yang ikuti kita ngalir dosanya ke kita tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nauzubillah min zalik. Maka pastikan diri kita tidak mencontohkan yang buruk, baik pada keluarga terutama pada orang lain, lebih parah lagi karena itu akan menjadi dosa jariyah, atau sebaliknya kita bisa mencontoh kebaikan biar menjadi pahala jariyah sampai hari kiamat. Aku lu qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Mangga Haji. Ya. Kalau ada satu musibah, apa doa yang paling pas buat kita? Musibah kehilangan atau musibah apa? Kematian. Kematian, ya. Kebetulan pagi tadi bangun berita orang ojol dilindes. Oh iya. Dilindes sama tank. Oh. Di berita itu ya? Iya kan demo tapi terjadi itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan buat kebaikan doa? Ya. Orang beriman itu kalau mendapat musibah, walladzina idza asabah musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau kita yang kehilangannya, kita boleh berdoa, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibah ini, dan gantikan kepadaku yang lebih baik dari itu. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlub li khairan minhu. Ya Allah, berilah ganjaran pahala atas musibahku dan ganti aku dengan suatu yang lebih baik dari yang hilang dariku. Gitu. Kalau kita mah orang umumnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup gitu aja. Allahumma ighfir lahu kalau meninggal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Gitu. Jadi doa-doa semacam itu yang kita bacakan. Tapi itu betul beritanya ya Pak ya? Betul beritanya. Meninggal. Sudah mayatnya. Oh sudah. Oh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Taala demo kemarin buruh itu ya? Yang buruh mahasiswa itu. Mudah-mudahan Allah Taala menerima iman Islamnya dan memberikan karunia limpahan rahmat dan maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.